Ketika perusahaan itu sampai memutuskan untuk gulung tikar itu berarti kondisinya kan sudah sangat parah ya, Pak, ya? Betul, karena adanya low demand. Oh, Permintaan oke. minyak bumi permintaan penggunaan minyak bumi di China itu China. lumayan menurun gitu. Jadi seiring dengan permintaan renewable energy yang tinggi juga di China, minyak bumi otomatis juga menurun juga. Menurun. Iya, gitu. Pemirsa, inilah Cerdas Keuangan bersama saya Jackson Simanjuntak. Kali ini kita akan membahas terkait dengan komoditas minyak bumi yang dalam beberapa waktu terakhir cenderung bearish ya, cenderung mengalami perlambatan. Dan untuk itu bersama kami sudah hadir analis dari Question Fund Indonesia, Pak Mr. Regan Lee. Gimana kabarnya, Pak? Baik Iya, baik sekali ini. akhirnya kita ketemu lagi nih, Pak, ya. Iya. Nah, ini menarik ini. Kenapa harga minyak ini cenderung turun terus nih? Kenapa ini, Pak? Ya, saya mulai dengan suatu kejadian dulu ya, di mana belakangan ini ada sesuatu terjadi, di mana ada dua perusahaan pabrik kilang minyak di China itu bangkrut. Wow. Nah, dua perusahaan ini di bawah perusahaan Sinochem Group. Satu itu namanya Chenghe Group, satu lagi itu Santong Huasing Group. Jadi dua perusahaan ini mengalami kendala di dalam operasionalnya, sudah selama berbulan-bulan ini tidak operasi. Oh, Karena oke. dikarenakan harga minyak bumi yang cenderung menurun. Ya, seperti itulah terjadi itu. Iya, ketika perusahaan itu sampai memutuskan untuk gulung tikar itu berarti kondisinya kan sudah sangat parah ya, Pak, ya? Betul, karena adanya low demand. Oh, Permintaan oke. minyak bumi permintaan penggunaan minyak bumi di China itu lumayan menurun. Kalau keluarnya gimana, Pak? Keluarnya Minim juga? minim juga karena ini pengaruh ke seluruh dunia, Oke. ya kan? Ditambah lagi dengan adanya permintaan renewable energy, di mana China ini salah satu leader juga di dalam sini. Iya, Penggunaan pemain seperti besar dia. iya, penggunaan misalnya air sebagai sumber energi, kemudian angin, kemudian salah satu lagi itu yang paling ngetren sekarang itu adalah solar. Solar cell. Gitu. Jadi kita ketahui juga di industri misalnya transportasi, penggunaan electric car itu juga sangat tinggi sekarang. Iya, meningkat. Ya, merubah dari penggunaan yang pada tradisional seperti minyak bumi sebagai bahan bakar. Ya. Jadi karena permintaan EV seperti di Indonesia juga BYD baru masuk kan ke Indonesia, ya kan, dengan pada ngantri itu kan, untuk 1.000 mobil aja itu mau ngantri sampai berapa lama tuh udah datang gitu loh. Jadi minat masyarakat itu tinggi. Kalau di China itu electric car itu sudah memang menjamur, udah biasa. Di Indonesia itu baru mau mulai gitu. Jadi seiring dengan permintaan renewable energy yang tinggi juga di China, minyak bumi otomatis juga menurun juga. Menurun, ya. Iya gitu. Oke. Seperti juga bisa saya kasih contoh di Sulawesi, di Indonesia sendiri. Sulawesi ada satu tempat proyek yang sekarang ini lagi berjalan, yang memproduksi komponen-komponen untuk baterai EV, ya kan? Bahannya nikel ya? Ya, biji nikel. Ferronikel. Itu juga menggunakan solar panel untuk atau photovoltaic. Mereka bahasa kerennya itu photovoltaic. Fotovoltaik, benar. Untuk energi yang diperlukan untuk pengoperasian perusahaan di sana, gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang mendukung sekali renewable energy ini gitu loh. Jadi akhirnya pelan-pelan minyak bumi ini peminatnya akan turun gitu loh. Seiring dengan situasi yang ada, akhirnya pelan-pelan secara natural lah harga minyak bumi itu akan sendirinya dengan turun gitu. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Gitu. Oke, Pak Regen, kalau misalnya kita balik lagi ke dua perusahaan ini, sebenarnya kedua perusahaan yang di China ini sebenarnya track recordnya seperti apa, Pak? Terkait dengan apa mereka eksportir minyak bumi sebelumnya kemana-mana dan sangat terkenal lah. Ya, saya bicara sedikit tentang apa yang terjadi dulu, dampak negatifnya dulu dari minyak bumi ini adalah kita ketahui di China itu 27% itu penyumbang emisi gas atau efek rumah kaca itu di China. Oke. 27%. Sedangkan global ya? Ya, secara global dihitung dari global. Oke. 27% itu di China, kemudian 4,8% itu di Indonesia. Oke. Indonesia itu menyumbang 4,8% untuk emisi gas dan efek rumah kaca ini. Jadi di China itu sebenarnya lumayan tinggi satu dunia itu. Dan begitu pula dengan keinginan dari semua negara itu untuk perubahan untuk iklim ya kan, supaya energi bersih supaya bumi ini bisa sehat, kemudian untuk generasi-generasi selanjutnya itu bisa lebih baik, ya kan, tinggal di bumi yang sehat gitu. Jadi salah satu negara yang mempunyai banyak hutan yang bisa menyumbang untuk meringankan lah, mengurangi emisi karbonnya adalah salah satunya paling terbesar itu adalah Rusia, kemudian ada Brazil.
kemudian Kanada, Indonesia. Amerika, dan Indonesia salah satunya. Sehingga Indonesia itu kemarin juga ada disebutkan di dalam berita bahwa Indonesia itu bisa menjadi paru-paru dunia juga Ya. untuk mengurangi itu, gitu loh. Ya. Jadi seiring dengan adanya hal seperti ini, itu akan membuat banyak sekali pabrik kilang-kilang minyak yang ada di dunia ini mungkin bakal kesulitan gitu loh untuk beroperasi gitu. Nah, ini kalau misalnya kita bicara tren terkait dengan energi bersih ya. Nah, kenapa Cina itu sekarang justru gencar Pak Regan untuk mempromosikan produk-produk yang berhubungan dengan energi baru terbarukan itu gitu. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi gitu, karena ada permintaan di dunia ini untuk bahkan PBB ya selalu setiap tahun itu mengadakan conference pada seluruh dunia untuk menyuarakan bahwa ayo kita sama-sama itu untuk istilahnya menyehatkan bumi lah, istilah simpelnya gitu loh, ya kan. Jadi mengundang negara-negara besar yang mempunyai lokasi atau area hutan yang sangat besar itu untuk bisa menjadi penyumbang oksigen yang sehat lah untuk artinya kan negara-negara pengemisi ini kan salah satu China, India, Amerika juga kan sebenarnya khusus China kan sebenarnya udah punya kesadaran lah artinya untuk beralih dari energi kotor kepada energi bersih. Nah, tapi kan pada faktanya ini Pak Regen, China juga salah satu negara yang menyumbang juga untuk investasi khususnya di Indonesia terkait dengan coal.